Suku Syagufta. Kamu mulai khawatir seperti bahwa Anda telah melakukan dosa besar yang besar. Kalian tidak menjelaskan apapun lagi. Aku khawatir memikirkannya. Bagaimana jika ABR dan Momina mengetahui hal ini? Dan ini Momina. Dan saya tidak tahu di mana Anda masuk ke Emba. Jika tidak, waktu pengirimannya. Ingat bagaimana saudara perempuan Asia Anda dipaksa menikah. Kumohon, sayang, apa yang seharusnya terjadi, terjadilah. Apa gunanya membahas masa lalu? Menurut aku, kita perlu bicara dengan Momina dan ABR tentang ini. Bagaimana kita bisa menyembunyikan kebenaran dari mereka? Kamu telah memutuskan untuk tidak berbicara keras kepada gadis-gadisku menuju semua kehidupan. Pikirkan sekali saja. Dan anak-anak zaman ini, apakah kalian lupa akan hal ini? Apa kata dokter? Anda setidaknya harus menyadarinya. Dokter tidak mengetahui tentang hal yang tidak terlihat. Selain itu, Anda dan dokter Anda berpikir salah. Bawalah aku ke dokter kandungan terbaik besok pagi. Aku tidak menginginkan anak ini. Sebelum waktu menjadi tidak terkendali, aku akan mengurusnya sendiri. Di Syagufta, kedengarannya seperti kita akan membuang sampah atau sesuatu yang lainnya. Saya kecewa dengan pemikiran Anda. Saya minta maaf, Awak. Kamu begitu khawatir terhadap seseorang yang belum datang dunia ini. Dan kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan anak-anak perempuanku. Aku bisa merasakanmu. Dan aku tidak menginginkanmu. Dan kesalahanmu. Seluruh hidupmu akan menjadi kesedihan. Kamu penting bagiku. Ini sup hangat untukmu. Ya. Jangan membuat wajah-wajah muram sekarang. Ayo, minumlah. Kamu akan merasa lebih baik. Mengapa kamu berjalan-jalan seperti itu dan membuatku sakit kepala? Apa masalahnya sekarang? Aku tidak punya masalah. Saya khawatir karena kadar gula ibu saya meningkat. Gimana, Bu? Jangan sentuh permennya, Bung. Diabetes bukan disebabkan oleh permen, tapi karena perhatian. Dan Amtul anti Anda. Dia kesal karena dia. Ini hasilnya. Tolong jangan hubungkan semuanya di sana. Kadar gula, tekanan darah, tiba-tiba semuanya naik. Saya tidak mengerti Anda. Apa yang harus saya lakukan? Yang terhormat, apakah Anda pikir solusinya akan ditemukan di sana? Pencarian Google. Untuk melihat, aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak akan menyimpan benda ini lama-lama. Tolong aku saat ABR dan Momina pergi. RSUD. Kita harus melakukan sesuatu hari ini, sebelum percakapan ini meninggalkan rumah. Aku sudah bilang padamu. Bicarakan hal itu kepada gadis-gadis itu. Mereka cukup pintar. Apapun keputusan yang mereka buat,
Saya tidak bisa mendukung Anda dalam hal ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu masih bangun sebelum aku hari ini. Kataku, aku akan sarapan hari ini. Tapi tidak, Anda tertarik untuk bangun sebelum alarm berbunyi. Anda juga sarapan. Sudahkah Anda memeriksa kadar gula Anda? Bagaimana perasaanmu? Tidak ada yang terjadi pada saya. Tekanan darah dan gula saya baik-baik saja. Dan, sekarang apa? Masih belum siap, silakan bersiap-siap. Pergi sekarang. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu seperti ini? Saya tidak akan pergi. Saya akan melakukan pekerjaan rumah. Kamu akan beristirahat. Percayalah, aku tidak sakit. Aku baik-baik saja, sayang. Dan bagaimanapun juga, jika aku mulai istirahat di tempat tidur, aku akan semakin sakit. Dan di usia ini, masalah tekanan darah dan diabetes adalah normal. Teman-teman, kenapa kalian menatapku seperti itu? Tidak terjadi apa-apa. Saya kompeten, oke. Pergilah dan bersiap-siap. Tidak terjadi apa-apa. Dia benar. Dia tidak separah yang Anda kira. Untuk pergi. Hal ini akan terus terjadi, Oh. Maukah kamu berlibur setiap hari? Silahkan pergi. Baiklah. Kamu bilang betapa mudahnya melakukan hal ini. Ada batas kesepakatan. Di Shaguf, kamu hanya bereaksi berlebihan. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Apa yang salah dengan itu? Apa yang kamu bawakan untukku? Tidakkah kamu ingat air apa yang aku minum hari ini? Kenapa kamu selalu lupa? Dapatkan di sini. Apa yang terjadi, Ibu? Saya pikir Anda menganggap Mano sebagai Momina. Aku bahkan tidak akan memberikan Momina Mano. Apa yang Anda pikirkan? Bahwa saya akan dengan mudah mengabaikan kebodohan Arham. Di satu sisi, Ano usai menanti lamaran Arham. Dan di sanalah kamu berpikir untuk pulang. Kamu sangat bangga akan hal itu. Arham tidak bisa melakukan ini atau itu. Arham tetap akan melakukan apapun yang aku perintahkan. Apakah Anda mengerti hal ini? Kata-katamu tidak mengerti aku. Ceritakan apa yang kami katakan pada Ano usai. Kita tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Kamu akan melihat, mereka sendiri yang akan menolak lamaran pernikahan itu. Tidak akan. Hubungan mereka dengan Arham, hidup mereka diatur. Apalagi, kamu memperhatikan, mereka tidak berani datang ke pernikahanmu. Baiklah, Ibu, pesankan tiket Skotlandia untukku dan Zawar. Saya ingin beristirahat beberapa hari. Hal-hal seperti pernikahan ini membuatku lelah. Anda harus berbicara dengan Zawar untuk ini. Sialan, Ibu. Tidak mampu membeli semuanya. Tapi aku bisa. Saya tidak tahu di mana hal itu mengikat saya dalam hubungan keluarga ini. Hai, yang di sana. Hai Afan, kapan kita akan pergi ke rumah Ibrar Hasan? Baiklah, bagus. Bawa jusnya ke sini. Betapa mudahnya bagimu untuk mengabaikanku.
Seperti yang sudah kamu ketahui, kamu adalah kelemahanku. Aku tidak bisa marah padamu dan tidak juga meninggalkanmu. Itulah sebabnya kamu menghancurkan hidup kami hanya karena hal kecil ini. Ini bukan hal kecil, Arham. Anda tahu betul bahwa Arai dan Amtul Anti melakukan ini pada tujuan. Dan itu karena kamu. Hanya itu yang aku tahu. Kamu harus menghargai kata-kataku. Kamu hanya peduli dengan sisi dirimu sendiri. Aku melihat harga diriku jatuh hingga titik nol di rumahmu. Tetapi Anda tidak peduli sama sekali. Meskipun semua ini, jika aku hidup dengan ilusi ini, aku lebih gila daripada pepatah. Percayalah, suatu hari nanti semua keluhanmu akan hilang. Tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Maksud saya, aku tidak punya keluhan dan tidak punya dendam terhadapmu. Kamu tidak perlu bertengkar dengan ibumu demi aku. Biarkan saja apapun yang terjadi. Aku tidak dapat menerima apapun, kecuali takdirku. Tidak sayang, baiklah kalau begitu saya akan menikahi Anousai. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud seperti itu. Anda tidak benar-benar mendengarkan saya dan Anda mulai. Jika Tuhan menuliskan takdirku bersamamu, aku tahu kamu menulisnya. Kamu tidak akan dapat menyingkirkanku dengan mudah. Apakah Anda mengerti ini? Kamu ingin mencari alasan untuk marah padaku. Ya, aku akan melakukannya untukmu. Itulah mengapa aku marah padamu. Dengar, Sagutva, aku tidak mengatakan kamu melakukan kesalahan. Anda sebaiknya memahami bahwa ini adalah periode paling kritis, kehidupan. Dan ini adalah kehamilan. Dan sekarang mungkin Anda tidak dalam posisi untuk mengatasinya. Namun, dokter, kami tentu tidak menginginkan hal seperti itu. Dalam kedua kasus tersebut, risikonya berbahaya bagi bayi, dan untuk ibu juga. Oke, besok mari kita lihat bagaimana perkembangan bayinya. Kami akan melanjutkan lebih jauh. Kemudian kita lihat bagaimana bayinya tumbuh lalu kita lanjutkan lebih jauh ke depan. Oke, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Baiklah. Selamat tinggal. Astaga. Hai, selamat. Besok kakak ipar Afan dan Amtul akan datang ke rumah kami. Untuk lamaran pernikahan Momina. Inilah yang Anda inginkan. Berbahagialah sekarang. Tidak sayang, apakah kamu serius? Suster Amtul akan datang ke rumah kami. Tapi dia sedang tidak bersemangat hari itu. Apa yang terjadi tiba-tiba? Pikirkanlah tentang hal ini. Percayalah jika kakak ipar Amtul bisa mengubah pikiran kakaknya maka apapun bisa terjadi. Oke, sekarang bagaimana semua ini terjadi? Ketika hal ini terjadi, lihatlah saudari Amtul datang ke rumah kita untuk pertama kalinya. Seharusnya tidak ada kekurangan waktu. Perlakuan. Oke, bawa aku ke pasar bersamamu. Aku akan melihatnya. Hal-hal yang harus dibeli untuk mereka. Ayo pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Duduklah. Sekarang kamu harus mengurus dirimu sendiri. Silakan duduk. Anda akan menjadi seorang ibu. Buatlah daftar semua barang yang kamu butuhkan. Aku akan membawa semuanya. Aku akan membawa semuanya satu putaran. Kenapa kamu harus pergi? Beritahu saya. Wahai bijak sekali. Ambillah ini. Sekarang beritahu aku, apa yang harus dibeli? Mari kita membuat daftar. Tidak penting. Katakan saja padaku. Katakan sesuatu padaku. Apakah kamu tidak berbicara apapun dengan Afan Bai? Kesayangan? Kenapa kamu berbicara kekanak-kanakan? Serius? Mereka datang ke sini untuk putriku. Menawarkan. Apakah saya akan mengejutkan mereka jika istri saya hamil? Bersyukur. Setidaknya Anda mengakui bahwa hal itu mengejutkan bagi Anda juga. Untuk melihat. Aku.
Saya tidak ingin menyelesaikan masalah apapun secara emosional. Kesehatanmu juga penting bagiku. Kita melakukannya dengan cara itu. Kami juga akan mendapatkan pendapat kedua untuk itu. Itulah sebabnya, jangan khawatir. Berikan aku sebuah daftar. Apa yang harus dibeli? Kita lihat sisanya setelah itu. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Apa manfaat pendidikan anak perempuan? Akhirnya, kita harus mengurus pekerjaan rumah setelah kita mendapatkannya. Telah menikah, dan untuk memenangkan hati seorang suami, gelar tidaklah diperlukan. Yang dibutuhkan hanyalah keindahan dan kebijaksanaan. Tahukah Anda apa pekerjaannya? Anda tidak suka belajar sama sekali. Anda juga akan membuat saya kehilangan motivasi. Formula ini milik Anda. Keindahan dan kebijaksanaan. Ini benar-benar tidak berhasil. Karena apapun mungkin terjadi di dunia ini. Kecuali kekayaan. Adikku tersayang, setidaknya kamu tidak membicarakan hal itu. Amtul Anti akan menerima tawaran Anda. Ngomong-ngomong, itu menunjukkan bahwa kekayaan Anda memiliki banyak jaringan. Kuat. Mata jahat tertutup. Mata jahat tertutup. Itu tidak membeku atau memiliki kesalahan. Aku kaget. Aku takut pada Bibi Amtul. Dia tidak melihat. Piti tampaknya memberi. Arham sangat vokal sementara Amtul Anti sangat vokal. Rumit. Dan perselingkuhan ini tidak terkait dengan satu orang saja. Tapi itu terhubung dengan seluruh keluarga. Tapi saudari yang kamu nikahi dia mengerti. Dia. Apa yang Anda takutkan? Pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Panggilan ini seharusnya datang. Sekarang Anda harus meminta privasi. Baiklah, saya akan lihat apa yang ada di luar sana. Bibi Amtul, kamu mempersiapkannya seolah-olah kamu tidak akan berhasil, Bu. Tawaran tapi cincin kawin. Lepaskan sekarang, selesaikan besok. Aku ingin ini. Tidak akan ada yang kurang di Amtul Sisters. Keramahan. Datang ke rumahku untuk pertama kalinya. Untuk putriku. Dan apa yang terjadi di pesta pernikahan. Kedatangannya tidak kurang dari sebuah keajaiban. Momina sangat beruntung. Kilauan matamu memaksaku melupakan segalanya. Afan sangat menjanjikan. Aku bahkan tidak bisa menghilangkan keanggunannya, memberikan seluruh hidupku. Baiklah, Arham called me. Katanya, lupakan saja semua hal lama itu untukku. Saya sangat senang bahwa dia memperlakukan putri saya dengan hormat dan kebanggaan. Sementara itu, saudara Arham sedang merencanakan menikah segera setelah menikah. Aku pikir dia akan merayakan hari Valentine bersamamu. Apa? Pernikahan? Bukankah ini terlalu pagi? Bukankah kita perlu bersiap? Saudari, kakak lihat apa yang terjadi dengan ibuku. Ayah, tolong bawa ibuku ke dokter bedah. Apa yang terjadi pada ibuku? Ibu, kamu baik-baik saja? Apa yang telah terjadi? Ibu saya tidak pernah muntah sebelumnya. Ibu, kamu baik-baik saja? Bisakah saya mengambilkan air untukmu? Ya, silakan pergi mengambil air. Apakah ada kebakaran? Jika aku melihat melalui mata Arham, tidak ada yang hilang. Tapi Bibi Amtul. Astaga. Tolong taruhlah sedikit cinta di hati Amtul Anti untukku.
Ya Arham. Ayo bersiap. Di satu sisi ibuku memanggilku, di sisi lain kamu. Apakah kamu bercanda? Siap, apa saja yang perlu dipersiapkan. Ini bukan pertama kalinya kau bertemu ibuku. Wajahmu selalu ada di mataku setiap saat. Pikirkan sejenak. Ibuku bertemu denganmu. Betapa salahnya kalimat ini. Dan inilah saatnya saya merasa paling sedih. Matikan telepon. Halo? Ada apa, Sagufta? Bukankah kamu senang kita ada di sini sekarang? Kamu terlalu banyak melihat Sebenarnya, ibu saya tidak sehat selama 3 hari terakhir, jadi kamu, untuk merasakan seperti ini. Ngomong-ngomong, kamu melakukan terlalu banyak hal yang tidak perlu. Aku tidak memakannya semuanya. Afan juga punya masalah kesehatan. Anda sudah mengetahuinya, menggunakan minyak zaitun di rumah kami. Apa yang telah terjadi? Maukah kamu memperhatikan atau memberitahuku? Beginilah penampilanku. Luar biasa. Kamu tampak cantik. Seperti pahlawan wanita tahun 80-an. Paman Bibi akan segera menerimamu. Apakah Anda memuji saya atau mempermalukan saya? Apa masalahnya? Kewenangan terakhir berada di tangan Arham Brother. Persetujuan Amtul Anti tidak masalah. Berhenti bicara dan ayo pergi. Ayo berangkat. Apakah gelang ini bagus? Semuanya sempurna, sayang. Kamu terlihat. Apakah gelangnya cocok dengan gaunnya? Ya, sempurna. Oke, ceritakan sesuatu padaku. Bingung. Kau ingin aku mengalahkanmu? Oke sayang, ayo berangkat. Semua orang menunggumu. Ya oke. Semua baik-baik saja. Ayo pergi. Kamu terlihat sempurna. Kamu akan pelit dengan tanganku. Ayo pergi. Oke, ayo. Kamu mulai banyak bicara. Siapkan camilannya dulu, atau Bibi Amtul akan marah. Dia bahkan tidak memakai syal. Saudaraku Ibrat dan Afan yang terkasih, mereka adalah sahabat bertahun-tahun. Saya tahu banyak tentang keluarga Anda. Jangan terlalu khawatir dan silakan makan. Waktu mungkin telah berubah. Tapi tetap saja peraturan di rumahku ditentukan oleh pilihanku dan juga berubah dengan pilihanku. Sekarang subjeknya adalah anak-anak. Kami menghabiskan hidup kami. Ngomong-ngomong, Sagufta, aku selalu terkesan dengan karyamu, gaya, jenis wawasan. Bagaimana jadinya jika Anda mengajarkan putri Anda seperti ini? Wawasan. Kecuali jika gadis itu didorong, pilihan seorang pria jatuh kepada. Tak berarti. Baiklah, jadi begitulah. Itu harus terjadi. Jika Arham memilih seorang gadis dari jalanan, dia tetap diam demi kebahagiaannya. Dengarkan saudari. Kami tidak melewatkan satu hal pun dalam membesarkan putri kami. Kamu tahu betul. Tidak akan pernah berpikir melampaui kebahagiaan dan keinginan kita. Dan menurutku, kamu harus melakukan apa yang baik untuk Arham. Apa yang terjadi, Amtul? Ibrahim yang terhormat, dia tidak bermaksud seperti itu. Anda pasti salah berpikir. Baiklah, kamu tahu dengan baik. Aku tidak pernah memandang putri-putriku sebagai beban. Jika saya memberi mereka kebebasan, itu karena saya mempercayai mereka. Aku percaya mereka. Saya bangga dengan putri saya. Tidak akan pernah melakukan apapun yang membuatku menundukkan kepalaku. Malu. Ibrat, apa kabar? Mereka tamu kita. Itu. Terima kasih banyak sudah datang ke rumahku. Tapi aku tidak ingin hubungan apapun yang akan mengganggu.
Afan dan persahabatanku. Dan aku tidak menginginkan itu. Kepala ibuku telah tertunduk sepanjang hidupnya. Menurut saya topik ini, itu harus berakhir di sini. Berar. Sekarang keluar dari sini. Jadi apakah Anda puas sekarang? Kamu mengerti? Apakah kamu melihatnya? Dia dengan mudah membuat lelucon tentang semua prinsip, kepercayaan, keyakinan, dan pengertiannya lalu pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Aku juga sudah melakukan padanya apa yang dia tidak akan datang ke rumahku lagi. Dia selalu menginginkan ini. Itulah yang selalu diinginkannya. Apa yang akan dikatakan orang? Katakan padaku, apa yang akan bahwa hubungan itu sudah berakhir. Bagi orang tua gadis itu, aturan sosial ini tidak akan pernah berubah. Tidak apa-apa jika tidak berubah. Tak seorang pun peduli. Aku sedang fokus pada sesuatu. Aku percaya pada putriku, dan dia menuruti perintahku. Dan tolong jangan buat hatiku hancur dengan membahas Antul Sister. Bagaimana dengan hatiku? Dia datang untuk melamar. Dan pidato macam apa yang disampaikannya? Ayolah, kami tidak memperbaiki pernikahanmu. Suaramu terdengar seperti, sekarang lupakan pernikahan ini. Saya mengerti Anda menyukai Arham. Tapi tak ada kebahagiaan. Ini lebih dari sekedar sebuah kehormatan. Saya pikir putri kami akan merindukan kehormatan dan kebanggaan menjadi seorang ayah sangat banyak. Ayah, tolong kenapa ayah menjelaskan begitu banyak hal kepadaku? Kata-kata ibu. Apapun yang terjadi, apakah Anda setuju dengan itu? Ngomong-ngomong, ibu saya selalu memberi kami pelajaran panjang tentang hal itu. Tapi ketika menyangkut harga diri seseorang, apakah menyakiti mereka sebenarnya merupakan suatu nilai? Dengarkan sayang. Saya yakin Ibrar juga punya kesalahan kecil dalam hal ini. Keluarga Papa Momina terluka mendengar perkataan sang ibu. Apakah menurut Anda kesalahan Paman Ibrar lebih dari itu? Apa perilaku ini? Apakah Anda membuat saya belajar apa itu nilai-nilai? Dan untuk seorang gadis seperti itu yang mengatur tanggal pernikahan dengan Anda. Mengatakan ya pada pernikahan tidak berarti kencan akan terjadi. Are juga mencintai Zawai, tapi saat itu kamu. Lamaran pernikahan. Zawar adalah keponakanku, dan Momina, orang yang putrinya dia. Nenekmu membawanya dengan cara tertentu. Tahukah kamu kenapa? Amtul. Tidak apa-apa jika Anda tidak menginginkan hubungan ini. Tapi Anda tidak punya hak untuk mengolok-olok Ibrar. Apakah Anda mengerti ini? Hiburan. Apakah aku bercanda? Namun bagaimana dengan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh hal ini? Anak itu... Ibumu tertarik membantu orang miskin dan anak yatim. Tapi mereka tidak tertarik pada kegiatan amal. Tidakkah kamu mengerti Arham ingin menikah dengan Momina? Apa yang akan Anda katakan kepada keluarga dan pekerjaan Anda? Masyarakat, katakan padaku. Ini adalah kasus ayah calon istrimu. Kakak iparmu berasal dari keluarga apa?
Anda selalu tertarik pada hal-hal ini. Aku tidak mengerti apa tujuan kalian berdua. Pernikahan ini. Mengapa kamu mulai memperjuangkan segalanya? Ini adalah hidupku. Dan keputusan itu ada di tangan saya. Tentu saja, itu hidupmu. Tapi saya juga punya hak. Apakah kamu mengerti? Anda tidak boleh membuat keputusan apapun secara individual. Bagus. Kelihatannya lebih seperti kesepakatan bisnis. Akan ditentukan pada rapat dewan. Baiklah, kurasa aku seharusnya tidak menikah. Aku tidak ingin menikah. Saya rasa, sekarang tak seorang pun akan punya masalah. Ibu. Saya tidak terburu-buru untuk menikah. Ngomong-ngomong, berapa umurku? Saya perlu melanjutkan pendidikan ke universitas untuk menyelesaikan pendidikan saya. Saya akan berbisnis setelah itu. Kamu harus melakukan sesuatu. Kamu seharusnya khawatir tentang pernikahan Abir. Tahukah kamu, kapan saja, terus bermimpi baik siang maupun malam. Omer Burkan. Omer. Siapa Omer ini? Katakan padaku sebuah kebenaran. Beritahu aku, atau aku bicara pada Abrar. Hal-hal apa saja yang Anda lakukan untuk universitas? Beritahu saya. Omer Burkan adalah seorang model. Yang paling menarik, yang paling diinginkan. Ngomong-ngomong, Ibu, tidak perlu membeli tiket pesawat untuk bermimpi. Tentu saja. Cewek nggak seharusnya ngomong panjang lebar kayak gitu. Lebih baik berpikir sebelum berbicara. Apa kata orang jika mereka mendengarnya? Ceritakan padaku. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Kamu hanya perlu percaya padanya. Jika ada sesuatu yang tertulis dalam takdir kita, atau pangeran menawan manapun, tidak peduli di mana, pasti akan datang ke sini. Di jalan-jalan ini. Ngomong-ngomong, menurutku kebahagiaan yang dia bicarakan, namanya Arham Afan. Anda akan melihatnya sekarang. Bibi Amtul pasti sedang mempersiapkan naskah untuk meminta maaf. Bukan saya, saudaramu Arham yang mengatakan ini. Hai dokter. Halo, silakan duduk. Apa yang terjadi? Di mana pasiennya? Atau Anda ingin mendiskusikan sesuatu? Dokter. Pasien sudah ada di sini untuk saat ini. Oh, aku mengerti. Oke. Tidak apa-apa. Biarkan aku memeriksamu. Hai, Afan. Benar? Ya, Afan?
Pukuli budak itu. Kepahitan dan keterasingan di dalam suster Amtul sekarang ada di lidah Anda. Saya setuju kehamilan tersulit. Anda harus sangat berhati-hati. Aku tidak akan menawarkanmu istirahat di tempat tidur. Namun kita juga harus mengendalikan tingkat merokok. Jadi, berapa jumlah anggota keluarga Anda? Putri sulungku akan segera menikah. Dan sekarang bahkan gadis kecil itu sudah cukup dewasa untuk menikah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Semua yang aku inginkan. Dia mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan di sini. Tidak bisakah Anda membantu saya dengan ini? Lihat apa yang kamu inginkan tidak bisa dilakukan. Anakmu berakar di dalam dirimu. Putra? Putra? Apakah saya akan menjadi ayah dari seorang anak laki-laki? Ya Tuhan Yang Maha Esa, betapa penyayangnya dirimu. Engkau menunjukkan begitu banyak keajaiban.